Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tulisna dari program S1 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasila Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah komunikasi dan negosiasi dengan tema konsep komunikasi dalam pendidikan. Konsep komunikasi dalam pendidikan meliputi yang pertama, pendidikan sebagai proses komunikasi, yang kedua, komunikasi dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga, teknologi komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran, dan yang keempat, pemanfaatan teknologi dan media dalam pendidikan dan pembelajaran. Konsep komunikasi dalam pendidikan. Kata komunikasi berasal dari kata Latin cum, yaitu kata depan yang berarti dengan atau bersamaan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata tersebut terbentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris menjadi common one, yang berarti bersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, dan hubungan. Untuk berkomunion diperlukan kerja dan usaha. Jadi, interaksi yang terhubung dalam aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Pendidikan sebagai proses komunikasi. Menurut Kamus Besar Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadi orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan menurut para ahli, pembelajaran didefinisikan sebagai Knowles mendefinisikan pembelajaran adalah cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan Slapin mendefinisikan pendidikan sebagai perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Munif Khotib mendefinisikan pembelajaran atau pendidikan adalah proses transfer ilmu dua arah, antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Sedangkan komunikasi pendidikan menurut istilah yaitu suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Komunikasi dapat berjalan langsung apabila antara yang terlibat memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung kepada motivasi belajar dan kreativitas pengajarnya. Dengan desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai dengan kreativitas guru atau pengajar, maka membuat peserta didik jauh lebih mudah mencapai target belajar. Komunikasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Melalui proses komunikasi, pesan dapat diterima, diserap, dan dihayati oleh penerima pesan. Oleh karena itu, agar tidak dapat terjadi kesalahan dalam proses komunikasi, perlu digunakan pendapat saran yang membantu proses komunikasi. Yang keempat, alat bantu pembelajaran sebagai saluran atau media pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran merupakan umpan balik yang manifestasinya berupa pertanyaan, jawaban, atau persilangan pendapat antara pengajar maupun pembelajar. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk membantu pembelajaran dalam mengolah kata, membuat unsur grafis, membuat database, dan lain-lain. Dan adapun contoh teknologi sebagai alat dan bahan untuk menguasai sebuah kompetensi yang berbantuan komputer.
Contoh teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai siswa. Tujuan komunikasi yang pertama, hal yang disampaikan oleh komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tugas utama komunikator adalah harus menjelaskan pesan utama dengan jelas atau sedetail mungkin. Tujuan komunikasi yang kedua adalah orang lain bisa memahaminya dengan melakukan komunikasi. Setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar tentang sesuatu yang sedang dibicarakannya. Tujuan komunikasi yang ketiga adalah supaya apa yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain. Pendekatan persuasif adalah cara agar sebuah pesan atau gagasan mudah diterima oleh orang lain. Nah, tujuan komunikasi yang terakhir adalah untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu hal yang sesuai keinginan komunikator. Macam-macam komunikasi dalam pendidikan atau pembelajaran ada dua. Yang pertama, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi internal? Komunikasi internal yaitu komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan tata usaha, antara kepala sekolah dengan siswa, antara guru dengan tata usaha, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan tata usaha, antara siswa dengan siswa. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara kepala sekolah dengan orang tua atau masyarakat. Kesimpulan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau penerimaan pesan dari satu orang kepada semua orang, baik langsung atau tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun secara nonverbal. Komunikasi dalam pendidikan atau pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Bahkan ia sangat besar perannya untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya angka 1 sampai 5. Nah, siapa yang bisa menunjukkan angka 1? Aku. Ini Novi duluan. Coba cari. Mana ya? Oh iya, coba lihat deh. Angka berapa itu? 1. Seperti apa ya? Warnanya warna apa ini? Warna hijau. Coba disimpannya di mana? Di sini. Betul nggak teman-teman? Hebat. Setelah angka 1, angka berapa? 2. Angka 2, jawab dulu deh. Coba cari angka 2. Iya, angka 2. Bebek berenang. Warnanya warna apa itu ya? Warna kuning. Disimpannya di mana ya? Di sini. Betul teman-teman? Setelah angka 2, angka berapa ya? 3. Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Siapa dulu ya? Kayak dulu deh. Boleh. Coba angka 3 yang mana, Kek? Yang mana? Coba lihat tunjukkan. Angka berapa itu? Angka 3 seperti apa ya? Burung terbang. Warnanya warna apa itu, Kek? Warna merah. Coba disimpan di mana ya? Di sini teman-teman, betul? Coba kalau setelah angka 3, angka berapa? Siapa yang bisa? Tia duluan yang maju. Angka berapa itu, Tia? Coba lihat. Angka berapa? Nah, angka seperti apa ya? Terbalik. Warnanya warna apa ini? Warna biru. Coba disimpan, disusun. Nah, betul teman-teman. Yang terakhir angka berapa berarti? Coba Rinda tunjukkan angka 5.
selesai, jangan lupa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah hari ini belajar dan bermain angkanya sudah selesai. Maka dari itu kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.